Kita ketemu lagi dalam topik sains dan Tuhan bersama Pak Kris dan saya Jaspar Sudungan selaku pembina unit kegiatan mahasiswa Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Telkom. Kita udah berdiskusi tentang sains dan Tuhan, tapi kita perlu mengeksplor lebih dalam lagi lah selaku ilmuwan, selaku pengajar. Saya ingin bertanya ini Pak Kris, apa latar belakang ya topik ini dan mengapa topik ini penting untuk diseringkan? Iya. Jadi ini sebenarnya satu topik yang tidak terhindarkan sebenarnya Pak. Ya. Walaupun kita bukan teolog ya, ataupun kita bukan saintis yang hebat, tapi topik ini hadir dalam kehidupan kita ya, sebagai seorang pengajar tentunya ya. Dan juga kita punya iman Kristen gitu. Karena seringkali antara sains dan Tuhan itu seringkali dipertentangkan Pak. Nah, ini yang menarik. Apakah iya ilmu tentang sains dan ilmu tentang Tuhan itu berjalan sendiri-sendiri atau mutual eksklusif, atau beririsan, atau dipertentangkan? Ini ada tiga ini, beririsan, langsung head to head dipertentangkan, atau dia berjalan sendiri-sendiri mutual eksklusif. Ya, sebaiknya gimana ini? Sebenarnya kan dunia ini diciptakan oleh Tuhan kalau menurut pemahaman iman Kristen kan Pak. Ya. Dan dunia ini memiliki hukum alam. Ya. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan ini di dalam perspektif kita sebagai iman Kristen? Kalau menurut saya Allah mengatur dunia kita ini dengan firman-Nya, dan itu yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi bagaimana alam semesta ini diatur menurut iman Kristen itu adalah Allah mengaturnya itu dalam ditopang dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau menurut pemahaman saya, firman Tuhan ini ada dua ya, firman Tuhan yang tertulis yang di dalam Alkitab, dan ada firman Tuhan yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis inilah yang sebenarnya bekerja mengatur alam semesta ini, Pak. Gitu. Nah, justru di sanalah landasannya yang berbeda. Ya, kalau para katakanlah orang yang sepaham dengan ilmu teolog, ya, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, ya memang alam semesta itu diciptakan oleh Allah itu sendiri sebagai makhluk pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Nah, disinilah peradaban modern, ya, peradaban modern itu umat manusia dididik berpikir kritis. Ini esensinya, dia berpikir kritis. Dan ilmu sains bersandar pada paham empirisisme. Ya, empirisisme itu diartikan sebagai suatu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Ya, suatu pernyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungnya memiliki manifestasi empiris, yaitu perwujudan nyata dalam pengalaman. Nah, apa konsekuensinya jika teks Alkitab yang tertulis tadi, ya firman Tuhan yang tertulis, baik itu sejarah Allah maupun mujizat Allah, dikritisi oleh para ilmuwan? Dalam hal ini siapa? Di era modern, ya para teolog, filosof, maupun memang saintis, para ilmuwan itu sendiri, ilmu sains yang berlandaskan kepada ilmu sains itu sendiri. Dan tidak sedikit orang filosof berangkat dari seorang teolog. Katakanlah S1-nya teolog, S2, S3-nya filsafat, bahkan menggugat kembali ilmu ketuhanan itu. Ya, kira-kira apa konsekuensinya ketika teks yang tertulis itu dikritisi oleh para ilmuwan? Nah, menurut saya ada dua yang sedikit sedikit disalah mengerti begitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat Alkitab ya sebagai firman yang tertulis itu sebenarnya adalah mengatur bagaimana manusia berelasi dengan Sang Pencipta. Ya, jadi bagaimana kita berelasi dengan Sang Pencipta, bagaimana kita punya
hubungan dekat dengan Tuhan, ya itu ya kita bicaranya adalah teks yang tertulis gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan bagaimana alam semesta ini, ya kita bicara tentang firman yang tidak tertulis. Ya, firman yang tidak tertulis inilah yang kita sebut sebagai hukum-hukum alam ini gitu. Nah, menurut saya yang pertama adalah sebenarnya kita mungkin mensalahfungsikan Alkitab yang seharusnya adalah bagaimana itu berelasi dengan Allah, kita pergunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dalam arti bagaimana tata cara alam semesta ini bekerja, walaupun di dalam Alkitab itu secara tidak langsung disampaikan juga bagaimana alam semesta ini diatur oleh Tuhan begitu. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua yang saya lihat fenomenanya itu adalah mengapa orang itu menjadi ateis, ya tidak percaya Tuhan. Ya. Itu karena mereka melihat seperti tadi empirisisme itu, mereka tidak menyaksikan kehadiran Tuhan, mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan gitu ya di dalam hidupnya sehari-hari gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita telaah ya Pak ya. Apakah benar bahwa ketika kita mempelajari sains justru kita tidak merasakan kehadiran Tuhan gitu. Nah, kalau kita lihat sifat-sifat dari ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya dia mencerminkan sifat-sifat. Ya, tapi sebelum pesan, ya, ini tadi bicara tentang ateis. Ya. Artinya kalau saya bisa melihat dan saya seolah-olah menyimpulkan ya, beberapa filosof, ilmuwan dalam filosof, para saintis cenderung melihat sains sebagai sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Apakah itu menjadi ateis? Dan memang pertanyaannya adalah ateis itu sebetulnya itu kan tidak ateis Tuhan, tidak percaya Tuhan, atau percaya tidak ada Tuhan. Nah, kira-kira ini. Kalau saya melihatnya cenderung kalau orang itu sebenarnya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak. Ada definisi baru tadi. Saya coba bikin ateis itu 2 definisi: tidak percaya Tuhan, percaya tidak ada Tuhan. Sekarang tidak peduli ada Tuhan. Oke. Sebenarnya tidak peduli. Gimana maksudnya tidak peduli dengan Tuhan? Karena ini akan ada kalau saya melihat kenapa kita perlu belajar filosofi filsafat, karena mereka memproyeksi masa depan, memproyeksi perilaku orang-orang di masa depan. Ya. Itu penting dan banyak proyeksinya mereka dalam satu abad itu terjadi. Tapi apa maksudnya tidak peduli adanya Tuhan? Sebenarnya begini Pak, maksudnya, mungkin saya sedikit koreksi ya. Tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak, itu bukan ateis tetapi agnostik. Oke. Kategori baru. Agnostik. Tidak peduli lah gitu ya. Tidak peduli. Jadi kalau kita lihat fenomenanya, semakin maju negara ya, berbasis pada ilmu pengetahuan, sebenarnya tingkat, kalau boleh dikatakan tingkat agnostiknya atau tingkat ateisnya makin tinggi gitu. Kenapa? Karena ya mereka semakin mengandalkan kemampuan manusia untuk ya katakanlah mempertahankan hidup atau memperbaiki kehidupannya gitu ya. Mereka berpikir bahwa nggak ada Tuhan toh, gue juga bisa. Oke. Sekarang kita bicara tadi ada kategori baru, tidak peduli dengan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Eksistensi Tuhan dia peduli ada atau tidak ada. Berarti dalam hidupnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri. Nah, sementara ketika kita berangkat dari Tuhan adalah pencipta, kan mendudukkan Allah jauh di atas sana. Jadi ada transendensi, ya. Allah berkuasa jauh di sana, menguasai hidup kita. Artinya apa? Tren kemajuan itu seolah-olah mendorong agnostisme itu bertumbuh berkembang. Apa ya demikian? Dan ini sangat berbahaya karena kecenderungan ini saya lihat semakin kesini semakin paling tidak dia beragama tapi sebetulnya peduli tidak peduli Tuhan itu ada dalam hidupnya.
ininya, kebergantungan dia terhadap ininya, kecenderungan semakin banyak populasinya. Apa begitu kecenderungan umat dunia ini? Ya, sebenarnya begini Pak, sekali lagi agnostisisme ataupun ateisme itu mereka seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal kalau kita bicara tentang sains, ya, bicara tentang ilmu pengetahuan, hukum alam, hukum alam itu punya prinsip-prinsip, punya sifat-sifat yang seringkali itu mencerminkan keberadaan Tuhan sebenarnya. Contohnya misalnya, ya, ilmu pengetahuan atau hukum alam itu kan harusnya universal, ya, tidak bergantung pada tempat, tidak bergantung pada waktu. Nah, kalau tidak bergantung pada tempat, itu kan maha hadir. Jadi kalau kita bicara hukum katakanlah gravitasi, mau kita bicara di Bandung, di Jakarta atau di belahan dunia manapun, itu kan selalu hadir, ya, hukum gravitasi itu. Artinya hukum alam itu atau ilmu pengetahuan itu adalah maha hadir, gitu. Kedua, hukum alam itu juga mencerminkan maha kuasa. Jadi siapapun kita, mau pendidikan tinggi, pendidikan rendah, kaya, miskin, tua, muda, semuanya tunduk pada hukum alam, gitu. Nah, jadi seharusnya kalau kita mempelajari sains, ya, itu seharusnya kembali lagi bahwa ada firman Tuhan yang tidak tertulis yang mengatur alam semesta ini. Jadi secara tidak langsung, ya, keberadaan Tuhan itu tidak terelakkan kalau kita menyadari bahwa sifat-sifat hukum alam itu, ya, boleh dikatakan kekal, gitu ya, maha hadir, gitu ya, maha kuasa, gitu. Itu kan mencerminkan sifat-sifat Tuhan, gitu. Dan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa dunia ini ditopang oleh firman Tuhan, gitu. Justru di sana kekuatan sains merasa lebih kuat, lebih berwibawa. Karena tadi berangkat dari empiris, ada suatu realita, kemudian dia coba memformulasikan dan membuktikan realita itu. Dia alami, dia buktikan, sehingga dia melihat justru, wah, ini juga universal hukumnya. Ini juga mempengaruhi banyak orang berkuasa, dan ini bisa akhirnya bisa dirubah karena adanya temuan baru. Jadi justru kekekalan itu tidak ditemukan di sana. Ketika kita bicara ilmu pengetahuan baru bisa didapat ketika bukti-bukti baru bisa menggugurkan bukti-bukti lama, sehingga muncul teori-teori baru, dan itulah karakternya, sehingga progresif. Dan ini ketika dibawa ke dunia keyakinan, ya, muncullah apa yang disebut dengan Kristen progresif, bahwa keyakinan itu pun progresif. Bahkan muncul lagi pergeseran antara kebenaran absolut menjadi kebenaran yang relatif. Dan itu adalah peran para ilmuwan, baik itu filosof maupun ilmuwan sendiri, yang mencoba, bisa dikatakan, menggoyang eksistensi Tuhan itu sendiri. Nah, inilah menurut saya kita perlu bagaimana kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita menyelaraskan firman yang tidak tertulis ini, yang kita yakini ditulis oleh para ilmuwan dalam hukum-hukum alam, sungguh sebetulnya ciptaan Tuhan juga, di mana dia membuat sejarahnya dalam firman yang tertulis. Nah, ketika dia mencoba, ketika Allah menciptakan manusia, kan beda dengan ciptaan lainnya. Dia diberikan kuasa, ya, untuk menguasai ciptaan-ciptaan lainnya, diciptakan dengan segambar. Tapi akhirnya, apakah setelah manusia itu mampu menciptakan, terjadi tadi agnotisme, wah, saya tidak perlu lebih cipta. Seharusnya kan terbaliknya. Tapi faktanya tadi, wah, dia tidak lagi perlu, tidak bergantung dengan pencipta sendiri. Nah, kesadaran ini gimana melesetnya? Sebenarnya kalau menurut saya, ya Pak, kalau kita bicara saintis, kemudian
meniadakan Tuhan itu tidak terlalu jauh gitu. Kenapa? Karena tadi menurut saya hukum-hukum alam itu kan bercerita ya, tentang bagaimana alam semesta ini ya. Alam semesta ini teratur ya, diatur begitu Pak. Lalu hukum alam itu oleh saintis kemudian diproyeksikan bicara tentang sang pencipta gitu. Menurut saya sih kita kembali lagi bahwa hukum alam itu ya bicaranya adalah terkait dengan bagaimana alam semesta ini terjadi ya. Alam semesta ini bagaimana teratur, diatur sampai di situ saja Pak. Tidak bicara tentang pengamatan atau mengamati atau merumuskan bagaimana pencipta itu berada gitu. Justru seperti itu. Naturnya para ilmuwan tadi dengan empiris itu adalah skeptis, ragu-ragu. Masalahnya dia berangkat dari hipotesa itu, keraguan-raguan itu skeptis. Itu naturnya. Jadi dia tidak akan puas di suatu tanpa menggugat eksistensi dari Allah itu sendiri. Ya. Itu masalahnya. Ketika dia sampai ke sana, mereka ya katakanlah Stephen Hawking dengan Big Bang-nya ya, dan teman-temannya yang lain yang mencoba mengkombinasikan teori fisika alam yang awal, fisika modern, fisika relativitas, fisika kuantum, sehingga mencoba melihat bahwa alam semesta ini bisa kok diformulasi, bisa kok dijelaskan bahwa dia teratur karena secara alami ada suatu peristiwa jauh sebelum alam ribuan miliar tahun yang lalu. Ya, memang dia belum masih penasaran dengan lorong waktu, dia lagi menciptakan hologram, bagaimana menciptakan seolah-olah peristiwa masa lalu itu bisa dilihat gambarnya. Itu mereka lagi proyeksikan. Ya saya tidak tahu kalau itu terjadi, tercipta. Tapi paling tidak keraguan-raguan mereka mengganggu generasi-generasi ya di postmodern ini, generasi mahasiswa kita yang lahir di tahun 2000-an ini. Nah, ini yang menurut saya kita perlu siasati, jangan sampai ya sains itu menjadi Tuhan. Ini yang menurut saya tadi menjadi poin ya, kecenderungan orangnya sedikit tapi pengaruhnya besar. Ya sekali lagi kalau sains itu basisnya adalah experience, lalu dia bicara tentang apa yang terjadi sebelum penciptaan, itu sebenarnya menurut saya berlebihan sih Pak. Berlebihan ya kan, dia melakukan pengamatan pada kondisi existing yang sekarang ini kan. Kemudian dia memprediksi apa yang terjadi sebelum itu terjadi. Nah, menurut saya kalau sains itu bicara tentang penciptaan, itu sebenarnya masih sifatnya teori Pak. Kalau teori itu kan menjelaskan fakta-fakta yang ada ya, yang secara logika bagaimana itu bisa masuk akal segala sesuatunya gitu. Nah, narasi itu bisa benar ya sepanjang tidak ada fakta baru yang muncul yang bertentangan dengan narasi itu gitu. Kalau ada fakta baru yang katakanlah muncul ya nggak sesuai dengan teori itu, maka teori itu harus direvisi. Nah, maksud saya gini Pak, sekarang di sini ada HP Pak Sudungan misalnya ya. Kemudian ini adalah sebuah fakta ya, ada HP di sini ya. Kemudian Pak Sudungan katakanlah sebentar ke toilet gitu ya. Kemudian yang ada cuma saya gitu. Itu juga suatu fakta. Fakta saya ada di sini gitu. Lalu kemudian ketika Pak Sudungan kembali ya, saya nggak ada dan HP ini adalah nggak ada, Pak Sudungan nggak ada lagi di sini. Maka kita bisa membuat satu teori, membuat satu narasi. Oh, kemungkinan Pak Kris yang bawa HP Pak Sudungan gitu kan. Itu kan fakta. Semua kita bicara fakta gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata ada satu fakta yang nggak kita ketahui. Misalnya ada orang lain, ketika saya juga keluar tadi, ada orang masuk ke sini ambil HP Pak Sudungan gitu. Nah, itu fakta yang nggak diketahui kan. Nah, jadi saya menganggap bahwa teori penciptaan itu adalah masih sebatas teori. Oke. Gitu, Pak. Nah, sekarang kesimpulannya antara sains dan Tuhan ini apa yang bisa dipetik ini yang menjadi suatu kesimpulan dari perbincangan ini? Ya.
Jadi kembali lagi kita sebagai kembali lagi sebagai iman Kristen gitu Pak ya, bahwa dunia ini diciptakan oleh firman Allah dan ditopang oleh firman Allah. Dan bagaimana menopang firman Allah itu menopang? Ya lewat hukum-hukum alam. Artinya kita sebaiknya mempelajari hukum alam itu dalam kerangka kita juga mempelajari prinsip-prinsip atau mempelajari firman yang tidak tertulis. Pada akhirnya harusnya kita mengagumi sang pencipta yang berfirman itu begitu. Okay. Nah, jadi di sisi ini kita harus mencintai firman yang tidak tertulis dalam hukum-hukum alam, tetapi juga mencintai firman yang tertulis, karena firman yang tertulis ini kan diinspirasikan oleh Allah terkait dengan bagaimana manusia itu berelasi dengan sang pencipta gitu. Ya. Nah, artinya ketika kita, kalau bisa saya juga simpulkan, ketika relasi antara kita dengan Tuhan kita tingkatkan, ya, maka fenomena tadi, ada satu fenomena bahwa agnostik tidak perlu, ateis itu tidak percaya Tuhan. Jadi sebetulnya ada suatu lompatan kejatuhan manusia itu modern ini, ya, dari bergantung kepada Tuhan, tidak peduli adanya Tuhan, ya, apakah sebutannya agnostik, tidak percaya tidak ada Tuhan, bahkan akhirnya percaya tidak ada Tuhan. Nah, itulah yang orang saintis bilang, loh, inilah ateis murni itu menurut saya, dan ini akhirnya perlu kita cegah, terutama kepada generasi berikutnya, agar tetap memposisikan Tuhan Allah sebagai Tuhan pencipta dan kita bergantung kepada Dia. Dan itu terkait dengan topik kita sains dan Tuhan ini, ya, tidak selayaknya bertentangan. Jadi harus melihat bahwa firman yang tertulis adalah karya Allah, firman yang tidak tertulis menjadi hukum-hukum alam itu juga karya Allah melalui mereka-mereka yang diberi talenta oleh Allah. Jadi justru dengan sains kita harus bisa merasakan keindahan tindakan Tuhan yang nyata dalam alam semesta, karena sains dan firman Tuhan yang menopang alam semesta. Kira-kira itu kesimpulannya ya dari perbincangan ini. Oke.